seseorang yang dia itu minta duniawi walaupun bentuknya itu tidak dalam bentuk harta, ya tetap harus ada embel-embel itu. Kalau dikabulkan bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau harta jaranglah meningkatkan iman dan ketakwaan itu malah jarang. Meningkatkan kesombongan ya, Masya Allah. Karena ada ujub, ada riya. Karena orang itu dia tahajud baru 2 bulan tahajud dikabulkan sama Allah Ta'ala, diizinkan momennya dia udah sombong nih, saya gara-gara tahajud nih doa saya. Tidak ada. Apa itu termasuk musyrik? Oh iya, ujub, riya, bahkan sombong dengan apa yang dilakukan. Dia menurut dia ibadahnya dia bagus, tidak boleh seperti itu. Itu sombong sudah. Jadi siapapun orang muslim itu sombong. Ujub, riya, sombong itu untuk orang muslim. Untuk orang non muslim iya sih sama aja. Tapi kan kita kan kita yang belajar, kita yang belajar kan, kita kan pengen jadi besoknya itu masuk surga, ya memang harus dipelajari. Jadi jangan merasa kalau mau sudah begini, ibadah begini, kemudian doa dikabulkan, dia bilang, oh ini gara-gara ibadah saya yang begini. Oh itu tidak boleh, itu sombong. Jadi sebenarnya Allah itu mau mengabulkan doa itu tergantung Allah, bukan tergantung apa yang dia kerjakan sebenarnya. Salah satu yang kuat namanya wa yastajibul ladina amanu wa amilus sholihat, dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman, imannya kuat dan selalu mengerjakan amal soleh. Nah, sebenarnya kalau orang mau memikirkan itu, ini janji Allah sebenarnya. Janji Allah bahwa Allah akan mengabulkan doa orang beriman serta selalu mengerjakan amal soleh. Ini janji Allah. Berarti dia istiqomah. Jadi kalau ada orang berdoa dengan membaca ini, enggak. Jadi yang bisa menilai itu hanya Allah, iya. Bukan orang menyuruh doa begini terus dikabulkan. Enggak seperti itu. Dengan berdoa seperti itu, dengan itu dianggap amal soleh, enggak bisa. Doa itu tidak bisa secara penuh dianggap pahala, apalagi isi doanya hanya untuk mengumbar nafsu, nggak bisa. Doa yang menjadikan pahala di hadapan Allah, doa yang insya Allah diterima oleh Allah Ta'ala itu satu, itu bertobat kepada Allah Ta'ala. Oh itu Pak Ustadz ya? Itu bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi ud'uni astajib lakum itu bisa masuk kalau dia bertobat. Karena orang muslim itu jarang sekali dia bersyukur, hanya sekilas aja kalau mendapatkan dia bersyukur. Nah, itu juga sangat jarang. Itu bisa aja malah dikabulkan sama Allah Ta'ala. Dan berdoa agar dijaga imannya oleh Allah Ta'ala, bisa aja itu diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi ya Allah, berikan aku rizki, berikan aku istana seperti Nabi Sulaiman. Allah. Iya, itu diajari seperti itu ya Allah. Malah diajari dunia, habis itu terus gaya. Kan boleh berdoa gitu. Ya monggo kalau saya. Ya kan Allah itu berjanji ud'uni astajib lakum. Ya cara penafsirannya beda, ya sudah nggak apa-apa. Karena kalau kita hanya mengacu pada ud'uni astajib lakum, semua orang muslim itu dia kaya semua pasti. Atau frustasi semua kalau tidak dikabulkan gitu Pak Ustadz ya doanya itu ya, kan? Enggak, makanya tergantung Allah kan. Nah, betul. Tergantung Allah, jadi bukan tergantung doa. Itu tergantung Allah. Makanya kalimat dalam firman Allah tadi harus kita pahami bahwa dalam berdoa itu ya ada ciri, ada hal yang itu di hadapan Allah Ta'ala itu menjadi kayak nilai, yaitu imannya bagaimana. Imannya walaupun doa itu hanya cuma gatal-gatal, tapi iman seorang yang berdoa itu dinilai. Walaupun dia itu berdakwah, walaupun dia itu S1, S2 bahkan doktor umpamanya, dia berdakwah, tetapi kalau perilakunya jelek ya dapat dia sakit. Ya tetap dapat dia sakit, apalagi dia itu merasa sakitnya bukan karena dosanya, monggo silahkan. Nah inilah yang akhirnya menjadikan kesalahan. Kalau dia tetap ud'uni astajib lakum, mana dia sakit dia berdoa padahal dia juga termasuk cukup hafal Quran, nggak bisa. Dan banyak itu yang hafal Quran, yang pinter-pinter, yang sakit di rumah sakit pasti
pengen sembuh dia, Iya, mati habis itu. Kenapa? Ya memang doa itu belum tentu dikabulkan Allah Ta'ala. Memang tergantung Allah aja. Kalau apa yang dia ajarkan itu mau bagaimana? Akhirnya daripada dosanya berlarut-larut, mending diambil aja. Seperti itu. Jadi hati-hati seperti itu. Kita harus belajar beneran. Akhlak Rasul harus kita kerjakan seperti itu. Nah, mudah-mudahan bagi yang TBC sama harus kita mengacu pada akhlak Rasul, yang ngobrol lah kalau ada ini tersinggung, ngomong sama pasangannya, ngomong tapi ya dengan kalimat yang baik. Jadi mohonlah kepada Allah Ta'ala beneran setiap hari, setiap saat, mudah-mudahan Allah mengijabah. Jangan lupa, jika engkau kabulkan, atau aku mohon agar engkau kabulkan doaku ya Allah, mudah-mudahan dengan engkau kabulkan doaku bisa meningkatkan iman dan ketakwaanku kepadamu ya Allah, amin. Itu harus, kalau menurut saya itu wajib sudah hukumnya, karena sudah diberi sembuh kok tidak untuk meningkatkan iman dan ketakwaan. Biasanya kalau orang sembuh itu gaya. Ya, saya sudah hafal. Ya itulah ciri-ciri saudara-saudara kita. Makanya kita jangan meniru yang seperti itu, nggak usah ditiru. Insya Allah, wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan. Amin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu mengenai satu penyakit yang luar biasa, TBC, bagaimana beliau memberikan analisa dan solusi kepada kita, dan satu kata yang ditekankan itu, semua yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, kita jumpa lagi di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.